Salam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal perkembangbiakan hewan dan tumbuhan tema 1 bagian yang kedua, melanjutkan video sebelumnya. Soal nomor berikutnya, nomor 16. Perhatikan petunjuk di bawah ini. Saya langsung ke soal ya. Urutan yang tepat dari mencangkok adalah, kita pilih. Urutan mencangkok yang pertama, kita pilih batang yang berkualitas baik, 1. Kemudian yang kedua, batang dikupas melingkar. Setelah dipilih, kita kupas. Lalu bersihkan kambium batang. Nomor 3, ini. Kemudian setelah dibersihkan kambium, tutup dengan tanah dan tutup dengan serabut kelapa. Kemudian ikat dengan kuat. 4. Siram setiap hari sampai tumbuh akar dari pembungkusnya. 5. Dan terakhir, ini adalah nomor 6. Karena setelah berakar, batang tanaman kemudian dipotong. Ya, kita cari urutannya. 1, 5, 4. Bagian yang dia, kita coba ya. 3, ya, 6, 2. Jadi jawabannya adalah D. Nomor berikutnya. Fragmentasi merupakan cara perkembangbiakan hewan dengan memutuskan bagian tubuh menjadi beberapa bagian. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi adalah cacing pipih. Ya, paramecium itu menggunakan membelah diri, Hydra itu tunas, kemudian amoeba itu membelah diri. Jadi jawabannya adalah A. Nomor berikutnya. Fungsi pada bagian bunga pada gambar di atas yang ditunjukkan oleh nomor 4. Nomor 4, ya, nomor 4 ini adalah kepala putik. Bagian dari bunga ini putik ya, yaitu alat kelamin betina pada bunga. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan cara tunas adventif. Kita cek satu persatu. Lengkuas itu dengan rizoma. Bawang merah dengan umbi lapis, cocor bebek itu tunas adventif, sedangkan kentang itu umbi batang. Jadi jawabannya adalah C. Nomor berikutnya, tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin, ditunjukkan oleh nomor. Kita perhatikan. Nah, dari gambar di sini kita bisa melihat dengan jelas. Nah, gambar nomor 4, ya, ini mudah sekali tertiup angin. Sehingga pada tanaman di gambar nomor 4 dibantu oleh angin. Sedangkan bagian bunga yang mencolok di nomor 1 dan 2 ini dibantu oleh hewan. Lanjut. Perhatikan gambar berikut. Hewan pada gambar di atas berkembang biak dengan cara, ini adalah lumba-lumba ya. Lumba-lumba berkembang biak dengan cara vivipar. Perhatikan tabel berikut. Nah, kita cek soalnya di sini. Kelebihan teknik kultur jaringan ditunjukkan oleh nomor. Kita cek satu persatu. Pengadaan bibit tidak tergantung musim. Betul. Mendapatkan tanaman baru dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif singkat. Betul ya? Biaya yang relatif besar dalam pengadaan laboratorium ini adalah kelemahan. Bibit terhindar dari hama penyakit. Ini termasuk kelebihan. Diperlukan keahlian khusus dalam pengerjaannya. Ini kelemahan. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Jawabannya A. Nomor selanjutnya. Perhatikan gambar berikut. Tanaman tersebut dapat diperbanyak dengan cara, kita cek ini tanaman apa. Tanaman di sini adalah tanaman arbe. Sedangkan yang gambar satunya adalah bunga melati. Mereka dapat dikembangbiakan dengan cara merunduk. Ya, vegetatif buatannya adalah merunduk. Nomor berikutnya. Perhatikan gambar berikut. Tanaman pada gambar tersebut berkembang biak dengan cara, ya, ini lengkuas ya, berkembang biak dengan cara akar tinggal atau rizoma. Nomor berikutnya. Perhatikan tabel berikut. Hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar ditunjukkan oleh nomor. Vivipar itu adalah hewan yang melahirkan.
Kita cek satu persatu. Kelelawar yang melahirkan, ikan pari itu ovovivipar, ikan paus itu vivipar, ular dari ovovivipar, sedangkan kelinci itu adalah vivipar. Kelinci ya, kelinci vivipar. Jadi jawabannya ada 1, 3, dan 5 pasangan. 1 dan 3 tidak ada, 1 dan 5 tidak ada, 2 dan 5 ada. Jadi jawabannya adalah 2 dan 5. Itu ya. Nah, ini adalah pembahasan tambahan. Perbedaan antara vivipar dan ovipar. Perbedaannya itu yang pertama ada tempat embrio berkembang. Vivipar dia di dalam rahim, sedangkan ovipar di dalam cangkang telur karena bertelur. Yang kedua, sumber makanan embrio. Untuk vivipar ada di induk melalui plasenta, sedangkan ovipar putih dan kuning telur. Sel telur pada vivipar tidak dikeluarkan dari tubuh, sedangkan untuk ovipar dikeluarkan dari tubuh. Tempat pembuahan untuk vivipar di dalam tubuh induk, sedangkan untuk ovipar ada yang di dalam dan ada yang di luar tubuh induk. Nah, yang di dalam disebut dengan fertilisasi internal, sedangkan di luar tubuh induk disebut dengan fertilisasi eksternal. Berikutnya inilah kelemahan dan kelebihan kultur jaringan. Kelebihannya yang pertama, pengadaan bibit itu tidak tergantung musim. Yang kedua, bibit dapat diproduksi dengan jumlah yang banyak dalam waktu yang singkat. Yang ketiga, bibit yang dihasilkan itu seragam. Yang keempat, terbebas dari hama dan penyakit. Sedangkan kelemahannya yang pertama, membutuhkan tenaga ahli untuk merawat tanaman. Yang kedua, membutuhkan biaya yang relatif mahal. Dan kelemahan yang ketiga adalah produknya dihasilkan umumnya lemah pada bagian akar. Inilah kelebihan dan kelemahan kultur jaringan. Nah, kalau kita melihat di sini, ini adalah ciri-ciri bunga yang penyerbukannya dibantu oleh hewan. Yang pertama, mahkotanya berwarna mencolok. Yang kedua, menghasilkan nektar. Yang ketiga, mahkota bunga pada umumnya besar, sehingga bisa menarik perhatian hewan untuk datang lalu membantu penyerbukan pada tumbuhan. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.